Pemirsa, begal payudara Bagaimana kembali perkembangan beraksi di penyelidikan Jakarta. Kasus pelecehan seksual pengemudi ojek online terhadap penumpangnya Kasus pelecehan seksual pengemudi ojek online terhadap penumpangnya di Surabaya ini mendapat kecaman dari sesama pengemudi dan juga pengguna ojol di ibu kota. Dan meski begitu, pemirsa, para pengguna ojek online mengaku tidak takut menggunakan ojek online dan masih percaya akan keamanan dari jasa transportasi tersebut. Ojek itu salah satu transportasi khusus muslimah yang mana biasanya untuk driver sama customer itu khusus muslimah. Jadi selain kita antar jemput customer, itu juga ada antar barang, antar makanan, dan juga biasanya ada kajian-kajian khusus sih, seperti itu. Yang melatar belakangi berdirinya Sahalajek itu sebenarnya dari keresahan para perempuan-perempuan. Karena yang pertama sebenarnya ojek agak sedikit rentan ya, karena banyak perselisihan, banyak kemarin juga ada ya kontroversi juga di media sosial antara kenapa harus ojek perempuan, dan itu membunuh pendapatan hak laki-laki seperti itu. Banyak pengalaman dari teman juga yang ketika mereka sama yang laki-laki itu kurang begitu nyaman gitu. Terus abis itu ada yang sebelumnya mengalami kasus bukan pelecehan sih sebenarnya pelecehan verbal, tapi kan itu kadang sebagai perempuan itu kan kadang suka nggak sadar kalau memang itu sebenarnya salah satu bentuk pelecehan yang dia nggak tahu, padahal sebetulnya kita sebagai perempuan itu harus lebih mendalami atau mempelajari lebih dalam bentuk pelecehan apa aja yang terjadi di transportasi umum, seperti itu. Awal gabung tuh dulu saya tuh lihat di story orang atau di grup gitu, saya ada ojek perempuan, terus saya chat adminnya kan, namanya Mbak Ica, terus Mbak saya mau gabung gimana caranya, terus gini-gini sama banyak dikasih tahu cara gabungnya gini-gini. Mungkin dulu pas pertama kali saya gabung tuh drivernya tuh mungkin baru ada Mbak Ica admin, Mbak Tika admin, terus saya, terus ada berapa lagi itu tuh dulu tuh baru berapa orang kan, saya tuh nggak sengaja gabung aja kayak pengen deh bantuin, tadinya tuh nggak iseng aja kayak ikut pengen bantuin ojek perempuan gitu loh, pengen suka aja ngebantu orang sesama perempuan buat memudahkan perjalanan kan. Menurut saya itu sangat meresahkan ya, dan terlebih itu sebenarnya bukan keinginan korban bisa terjadi kasus seperti itu. Saya sebagai perempuan itu merasa kayak miris banget gitu loh. Saya memposisikan diri kalau saya pas ada di posisi itu kayak wah, kayak rasanya itu kayak nggak tahu lagi, banyak banget kayak pasti bakalan trauma sama laki-laki. Karena wanita itu rentan jadi objek seksual ya, jadi itu kenapa keamanan tuh perlu ditingkatkan juga dimanapun dan kapanpun itu gitu loh. Ini hal yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau sampai ini terjadi dengan saya pribadi mungkin berbeda dengan wanita yang lain, saya akan melawan. Saya tidak ingin jadi korban, saya tidak ingin pasrah dalam tanda kutip atau hanya bingung mau gimana. Saya akan lawan semaksimal saya dengan kekuatan, dengan apapun yang saya punya, bisa berteriak, bisa ngelawan, saya bisa menyakiti. Korban tuh nggak pantas dapat perlakuan seperti itu, karena ketika udah ada korban pelecehan seksual, dia itu tuh bakal merasa
cemas, panik, dan sebagainya. Tapi belum tentu dia tuh bisa cerita karena takut orang nggak percaya atau juga takut kayak malah dia sebagai korban dia yang disalahin gitu. Kita harus sadar penuh bahwa keamanan kita berada di tangan kita. Jadi kita harus memastikan kita tidak mengundang, baik dari penampilan, kemudian dari sikap. Ruang publik yang aman itu adalah ketika termasuk seorang wanita itu tuh bisa merasa aman dan nyaman ketika berada di keramaian atau di tempat sepi, dia berpakaian seperti apa. Jadi tuh masalah pakaian ataupun sepi, rame itu bukan jadi alasan gitu loh, bisa terjadi kasus pelecehan seksual. Saya pernah naik kendaraan umum ya, khususnya motor, ketika di Bekasi pertama kali, terus ketika di Jogja juga pernah. Di tahun 2018 saya mengalami pelecehan yang dilakukan oleh dosen di salah satu kampus Universitas Islam Negeri di Jawa Barat. Ya, dan saya dilecehkan secara omongan, bahkan tatapan secara fisik. Jadi waktu itu location di HP saya nyala untuk aplikasi seperti Gojek dan yang lainnya, tapi ternyata nyambung juga ke Line. Terus tiba-tiba ada orang asing yang ngechat saya. Itu tuh naik salah satu platform online, transportasi online yang motor. Nah itu di situ, itu saya nggak tahu. Ya dari segi tampang, ya beliau ibaratnya oke lah kayak gitu kan. Tapi kan yang namanya seorang customer nggak melihat akan hal itu. Yang penting saya sampai dengan selamat kayak gitu. Kamu suka tidur bareng sama banyak cowok ya? Nah, langsung di situ saya bilang, maksud Bapak apa dalam pertanyaan seperti itu? Ya, karena perempuan yang merokok, perempuan yang minum bir, ya mereka pasti otomatis selalu tidur bareng sama banyak cowok. Kita chatan tentang pekerjaan, terus udah selesai chatan, tiba-tiba dia telepon saya. Untungnya nggak keangkat. Dan ternyata di situ, itu kan posisinya udah tengah malam. Di situ dia minta tolong sama saya. Terus saya jawab, minta tolong apa Kak? Boleh minta tolong nggak Dek? Iya Kak, minta tolong apa? Terus dia jawab, tolong mainin alat vital saya. Di situ menurut saya sudah diintimidasi dan saya sudah dilecehkan. Apalagi dengan tatapan dia ke saya dari atas sampai bawah. Dan di situ ada 5 dosen. Ada omongan-omongan yang tanda kutip menjuru ke hal yang negatif. Maksudnya hal yang negatif ini lebih kepada jorok kayak gitu ya, lebih pada jorok. Terus ketika mengerem pun juga sengaja ibaratnya inilah direm banget gitu. Itu kan jadi posisi seorang perempuan juga harus menahan kuat-kuat ya untuk hal itu kayak gitu. Di situ saya kayak bingung, saya juga panik, tapi saya juga buru-buru ngeblok dia, ngapus dia dari Line, pokoknya gimana pun caranya supaya dia tuh hilang gitu loh dari kontak Line. Terus saya masih mikir, saya kesel banget, rasanya tuh pengen gitu loh bisa cerita, bisa langsung ngomong ke publik gitu loh, oh ini loh pelakunya nih, meresahkan gitu. Sampai saat ini mereka tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus pelecehan yang ada. Dan di kampus saya, di Universitas Islam Negeri ini, salah satu di Jawa Barat, itu bisa saya bilang 90% mayoritas dosennya adalah pelaku pelecehan. Terus kedua kali juga sama ada transportasi online, dia juga sebagai driver posnya di situ, dan saya tahu beliau adalah seorang mahasiswa. Dan saya situ merasa direndahkan. Saya seorang mahasiswi, beliau seorang mahasiswa, dengan iming-iming yang segala macam, ya akhirnya itu bisa terjadi. Karena dengan adanya ojek sama perempuan, kita sebagai perempuan merasa terlindungi, aman, dan terjaga.
Karena apa sih? Karena kita di zaman yang penuh fitnah ini banyak banget yang namanya pelecehan seksual. Kita bisa lihat di berita-berita kan, di mana pasti banyak banget pelecehan seksual, baik itu remaja maupun ibu-ibu gitu. Dan konsumen saya tuh kebanyakan tuh mereka selama berkendara dengan saya tuh mereka banyak cerita kayak, wah ada ya Gojek perempuan, alhamdulillah merasa terbantu, jadi pas saya ikut ini jadi kayak ngerasa seneng nih bisa membantu sesama perempuan buat berkendara kayak gitu. Ojek syariah bisa jadi alternatif, tapi itu juga nggak menjamin kita bisa terhindar dari pelecehan seksual, karena itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Bukan berarti karena namanya syariah kita tuh bisa terhindar dari pelecehan seksual, karena pelecehan seksual bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Sebetulnya ini adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat syar'i para wanita saat ini, karena sekarang sudah banyak sekali wanita-wanita yang sadar berhijab sehingga sangat membutuhkan driver ojol yang sama-sama wanita, karena pasti akan menimbulkan kenyamanan dan keamanan bagi mereka juga kalau misalnya mereka membutuhkan untuk anak-anaknya untuk les atau sekolah dan lain-lain. Jadi ini sangat alternatif yang sangat baik sekali dan solusi bagi para muslimin yang ada di Indonesia. Penting banget karena sampai saat ini ya, terlebih khusus sih ketika berada di transportasi umum ya, karena kita kan nggak pernah tahu seorang laki-laki sama seorang perempuan itu karakternya seperti apa, terus tingkat posisi emosionalnya dia seperti apa. Kadang kan itu sangat berpengaruh untuk memperjuangkan ya, ibaratnya hak laki-laki harus diperjuangkan, hak perempuan harus diperjuangkan. Namanya perempuan itu memang kelompok rentan yang seharusnya memang dilindungi, seharusnya memang harus dijaga baik-baik, apalagi seorang perempuan juga yang nantinya akan mempunyai seorang anak, dan anak itu yang memang tanggung jawab seorang perempuan, walaupun memang tanggung jawab keluarga, tapi kan yang lebih mempunyai prioritas untuk melindungi ibaratnya anaknya itu adalah seorang perempuan. Selagi kita nggak ganggu mereka saat mereka beranggapan kayak apa sih nggak penting salah Jack, dan kita nggak ganggu mereka dan mereka nggak ganggu kita, ya udah sih kita sesama driver itu kayak udah sih kita jalan bareng-bareng, kita ngebantu orang bareng-bareng. Kalau misalkan tujuannya itu mencari rezeki, ya udah sih kita mencari rezeki bareng-bareng. Kayak kenapa sih kita nggak saling mendukung sesama orang yang bekerja atau sesama orang yang mungkin buat order salah aja kayak ngebantu gitu lah, kayak wah ada salah aja ya, kenapa sih orang tuh kadang nggak ngebantu. Wah semoga dimudahkan, semoga perempuan itu selalu terjaga dengan adanya salah aja. Dan kadang orang yang kalau menurut saya orang yang beranggapan nggak penting, ya udahlah, orang kan berkomentar, mau kita berbuat apapun pasti bakal ada orang yang berkomentar nggak suka kan, gitu aja sih. Harapan saya supaya keamanan di transportasi umum ataupun yang lainnya itu lebih ditingkatkan lagi, dan juga kesadaran kita juga lebih ditingkatkan lagi bahwa kasus ini tuh bukan kasus yang sepele, bukan kasus yang main-main, supaya itu kita sadar gitu loh, apalagi terutama untuk pelaku juga sadar gitu, apa sih motifnya mereka melakukan hal seperti itu terhadap korban. Sebenarnya mereka mikir nggak dampaknya itu seperti apa terhadap korban. Saya berharap suara saya ini bisa mewakili kebutuhan dari para wanita, terutama wanita muslim, karena saat ini sudah banyak sekali wanita yang sadar untuk berhijab, kemudian membutuhkan sarana transportasi yang aman dan nyaman untuk mereka. Mereka tentunya jauh lebih nyaman kalau driver ini adalah wanita, karena akan sangat tidak nyaman kalau drivernya lawan jenis. Begitu juga dengan ibu-ibu yang punya anak gadis ataupun anak kecil, ini juga akan sangat nyaman sekali kalau drivernya wanita, karena mungkin di luar syar'i atau tidak, mereka berpikiran bahwa driver wanita mungkin nyetirnya lebih halus atau lebih hati-hati dibanding driver yang laki-laki. Jadi menurut saya ini
alternatif yang sangat baik sekali yang harus dikembangkan dan harus diperkuat dari berbagai sisi. Maka dari itu untuk kedepannya khususnya di Indonesia ini saya berharap hak-hak seorang perempuan yang mana harus diprioritaskan dan diperjuangkan itu diperjuangkan. Jika misalkan masih belum bisa untuk diperjuangkan, maka dari sisi manakah yang salah seharusnya kayak gitu. Jadi lebih baik untuk kedepannya, apalagi kita sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki lebih bisa memahami, lebih bisa melindungi sesama kayak gitu. Jadinya nggak ada kesenjangan antara laki-laki atau perempuan kayak gitu. Aku pengennya perempuan mampu menentukan nasibnya sendiri. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, saya berharap kita ini bisa lebih berani lagi, kita bisa jangan gampang takut, dan juga kita tuh bisa lebih berhati-hati lagi.